Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan untuk pembahasan tentang perancangan database dan interface. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan berkaitan review tentang perancangan proses atau sistem pada aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko. Dari perancangan sistem tersebut, maka dapat diperoleh gambaran aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko itu nanti akan berjalan seperti apa, termasuk yang mengakses, kemudian apa yang bisa diakses oleh entitas-entitas tersebut. Nah, setelah dapat gambaran berkaitan aplikasi nanti yang akan dibuat, maka selanjutnya adalah merancang database dan interface-nya. Nah, untuk yang pertama adalah perancangan database dulu. Ya. Database planning. Ya, database planning atau perencanaan basis data itu merupakan aktivitas manajemen untuk merealisasikan tahapan database application life cycle secara efektif dan efisien. Nah, kenapa harus dirancang untuk database-nya ini? Nah, karena data nanti yang akan diinputkan pada aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko itu perlu ditampung di suatu tempat. Nah, maka perlulah kita untuk memplanning, merencanakan basis data untuk menampung data-data tersebut. Perencanaan basis data itu mencangkup cara pengumpulan data, format data, dokumentasi yang diperlukan, kemudian cara membuat desain, kemudian tahap implementasi. Nah, selanjutnya sistem definition. Ya, sistem definition atau definisi sistem itu bertujuan untuk mendeskripsikan batasan dan ruang lingkup aplikasi basis data serta sudut pandang user yang utama. Jadi di situ nanti kalian dalam menentukan basis datanya itu harus tahu batasannya atau ruang lingkup ya yang disesuaikan dengan aplikasi yang kalian akan buat. Nah, aplikasi basis data seharusnya memiliki satu atau lebih user view yang berfungsi mendefinisikan apa yang diharapkan dari aplikasi basis data berdasarkan peranan pekerjaan. Kemudian membantu memastikan agar tidak ada penggunaan basis data yang terlupakan. Kemudian mengetahui apa yang diinginkan pengguna saat aplikasi baru akan dibuat. Nah, yang terakhir adalah membantu mengembangkan aplikasi basis data yang rumit serta dapat menguraikannya menjadi subbagian yang lebih sederhana. Nah, untuk pembahasan berkaitan detail berkaitan tentang perancangan basis data nanti bisa kalian ketahui pada mata kuliah database. Nah, itu juga sudah dijelaskan secara detail. Nah, di sini saya hanya memberikan review atau pengulangan aja. Nah, untuk database design atau desain basis data itu proses membuat desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Jadi apa yang nanti ingin disimpan di aplikasi tersebut.
Nah, itu nanti yang harus di desain. Nah, tujuan desain basis data itu adalah apa? Ini menggambarkan relasi data antara data yang dibutuhkan oleh aplikasi dan user view. Kemudian menyediakan model data yang mendukung seluruh transaksi yang diperlukan. Kemudian menspesifikasikan desain dengan struktur yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, dari DFD level 0 tadi ya, di DFD level 0 aplikasi pendaftaran kursus LPK Fitco itu kan sudah diketahui gambaran untuk jalannya aplikasi, termasuk tabel apa yang diperlukan untuk menyimpan data-data. Nah, selanjutnya ini contoh ya, ini contoh untuk mendesain database ya. Di situ ada field ya, nama field. Nah, nama fieldnya misalnya contohnya ini apa? Ada kode. Nah, di situ ada data type, kemudian ada length. Jadi di sini saat kalian ingin membuat aplikasi, kemudian mendesain database, maka kalian harus tahu nanti tabelnya namanya apa, kemudian fieldnya apa aja, kemudian tipe field itu apa, panjangnya berapa. Nah, ini contoh, nama fieldnya kode, ini ya tipenya karakter, panjangnya 5 ya. Nah, ini contohnya kode. Nah, di situ ada yang sudah diinputkan, yaitu nih ada 101, 102, 103, 104. Nah, di sini kodenya berisi angka, tapi dia di sini angka tersebut dikenalinya sebagai karakter, bukan bilangan ya. Nah, karena panjangnya 5, jadi di situ 3 masih bisa ditampung ya, karena dia maksimal panjangnya ada 5. Kemudian yang kedua ini fieldnya judul ya, nama fieldnya judul. Kemudian tipe datanya adalah varchar, kemudian panjangnya 25. Nah, ini contohnya ya, itu untuk field judul. Ini contohnya ada namanya, ini dimasukkan Visual Basic, pengenalan internet, pengolahan database, dan komunikasi data. Kemudian field yang ketiga itu penerbit, tipenya varchar juga, panjangnya 40. Nah, ini untuk field penerbit. Nah, ini isiannya ada Elek Media Komputindo, Intan Pariwara, Andi Offset, Erlangga ya. Kemudian field yang terakhir ini tanggal _ masuk, tipenya itu date atau tanggal, kemudian panjangnya 8. Nah, ini contoh nanti yang diinputkan untuk masuk atau disimpan di field tanggal _ masuk. Nah, ini dia formatnya 01-03-2009. Nah, itu database yang didesain ya, fieldnya, tipenya, kemudian panjangnya. Nah, ini dinamakan record. Record itu adalah dia gabungan dari kode, judul, penerbit, dan tanggal masuk. Jadi itu namanya satu record ya. Satu baris data itu dinamakan satu record yang ada garis birunya. Nah, ini juga contoh desain database lainnya. Misalnya ini tabel mahasiswa, di situ ada contohnya, dia fieldnya nama, ada name, ada nama, ada JK dan jurusan. Nah, ini isiannya ya, isiannya. Kemudian juga di sini ada tabel mengambil
ini fieldnya itu NIM dan KDMK, ini isiannya ya. Kemudian ini contoh juga ada tabel mata kuliah, ini yang sudah diinputkan ya isiannya. Nah fieldnya ada KDMK, nama MK, SKS, dan semester. Kemudian ini juga sama, ini tampilan database ya, desain database yang dia sudah ada isiannya ya. Ini adalah tampilan database isian yang ada di dalam tabel database. Nah selanjutnya setelah tadi database atau basis datanya sudah didesain, sekarang lanjut untuk melakukan perancangan interface antarmuka atau tampilan untuk aplikasinya. Nah sebelumnya apa sih graphic user interface atau GUI? Nah, jadi sering dengar tuh apa itu GUI? GUI itu graphic user interface. Ya, suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si user tersebut. Nah, GUI sendiri dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input, misalnya mouse, keyboard, touchscreen, atau lainnya. Nah, ini yang nampil di video ini, tampilan PowerPoint ini juga dia adalah GUI ya. Dia tampilannya untuk Microsoft PowerPoint. Nah, di sini si user itu adalah saya, ini bisa berinteraksi ya dengan aplikasi PowerPoint yang ada di laptop ini. Jadi saya bisa ngetik, saya bisa menyimpulkan gambar, kemudian saya bisa slideshow untuk presentasi seperti ini. Dan untuk misalnya berinteraksi, saya bisa pakai keyboard dengan menekan tombol back down atau enter, atau saya pakai mouse diklik. Nah, untuk menampilkan animasi-animasi dalam presentasi. Kemudian, nah, sistem operasi GUI secara umum akan ada jendela, menu, tombol, icon, dan lainnya yang didesain supaya penggunanya lebih mudah dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Makanya kalian nanti saat masuk ke Windows, nah di tampilan awal itu kan pasti ada pilihan menu-menunya. Kemudian nanti bisa kalian ada yang bisa diklik, itu nanti saat kalian sorot dengan mouse itu menampilkan mana yang bisa diklik. Nah, itu. Kemudian sedangkan dalam penerapannya GUI itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pengguna umum karena tujuannya itu lebih ke user friendly. Jadi GUI ini itu dipakai memang tujuannya adalah ke user. Nah, karena user ini kan banyak ya, ada yang familiar, ada yang tidak familiar, maka GUI ini itu didesain user friendly. User friendly itu artinya si user itu mudah melihat, kemudian bisa memahami sehingga dia bisa memakai ya. Nah, ini contoh misalnya di Windows ya atau Microsoft. Jadi Microsoft Windows itu merupakan sistem operasi yang dikembangkan menggunakan antarmuka berbasis GUI. Nah, ini contoh tampilan. Kalau kalian sudah masuk ke Windows ya. Nah, ini kan ada tuh start button. Ini kalau tombol ini kalian klik, nanti di atasnya akan akan tampil menu-menunya. Kemudian taskbar icon. Jadi kalau kalian membuka aplikasi apa Word, nanti di bawah ini ada taskbar icon. Kemudian yang kanan itu ada Windows notifikasi area. Kemudian ada time dan date. Nah, ini namanya GUI ya.
Kemudian, nah ini contohnya tadi, kalau startnya diklik maka akan nampil ini ya, submenu yang ada. Nah, kemudian kalau taskbarnya nanti ada diklik, dia akan menampilkan tampilannya. Misalnya ini yang diklik apa, Windows Explorer ya. Nah, kemudian notifikasi nanti kalau diklik juga nanti dia akan menampilkan sesuai, misalnya kayak time dan date, tadi nanti akan muncul tanggal dan waktunya. Nah, sekarang yang di Unix, tadi di Windows ya. Nah, sekarang di Unix. Unix juga merupakan sistem operasi ya, yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Dikembangkan oleh AT&T Bell Labs. Nah, Unix ini didesain sebagai portable operation system, multitasking dan multi-user. Nah, sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kapabilitas yang tinggi menyebabkan Unix itu dapat digunakan, disalin dan dimodifikasi sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix. Nah, dia juga sistem operasi juga ya. Nah, ini contoh tampilannya untuk GUI-nya Unix. Nah, kemudian ada Unix, berarti juga ada Linux. Nah, Linux ini juga sama, dia juga sistem operasi ya. Itu dikembangkan oleh Linus Torvalds. Kemudian dia hanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Kemudian Linux merupakan cloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Nah, peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Nah, untuk Linux ini memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix. Nah, Linux menggunakan kernel monolitik ya, yaitu kernel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, peripheral, dan pengaksesan sistem berkas. Nah, selanjutnya ini tampilan GUI-nya untuk Linux ya. Kemudian, nah sekarang user interface. Nah, user interface ini dibuat biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh user. Misalnya untuk aplikasi suatu instansi atau perusahaan ya. Contohnya, nah, jadi user interface ini atau antarmuka itu bagian dari komputer dan perangkat lunaknya yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan diajak baik secara langsung. Nah, kemudian user interface yang baik itu adalah user interface yang tidak disadari dan user interface yang memungkinkan pengguna fokus pada informasi dan taks tanpa perlu mengetahui mekanisme untuk menampilkan informasi dan melakukan taks tersebut. Nah, komponen utamanya itu input dan output. Nah, untuk materi mendetail berkaitan gimana mendesain user interface yang bagus, menarik, kemudian user friendly, itu nanti ada di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini pentingnya desain user interface yang baik. Kenapa user interface-nya itu harus didesain yang baik? Karena apa? Banyak sistem dengan fungsionalitas yang baik tapi tidak efisien, membingungkan dan tidak berguna. Karena apa? Desain user interface-nya itu buruk, antarmukanya buruk. Jadi kalian kalau bikin program, kalau interface-nya itu
dibuatnya tidak bagus, maka program itu nanti tidak akan bisa dijalankan dengan baik juga ya aplikasinya. Kemudian antarmuka yang baik atau user interface itu merupakan jendela untuk antarmuka yang baik ya, melihat kemampuan sistem serta jembatan bagi kemampuan perangkat lunak. Kemudian desain yang buruk akan membingungkan, tidak efisien, bahkan menyebabkan frustasi. Jadi kalau kalian bikin aplikasi, desainnya itu kurang bagus, kemudian membingungkan user nanti yang akan memakai, maka itu juga tidak akan berhasil diterapkan atau dipakai. Kemudian pengguna bekerja 20% lebih produktif dengan layar yang sederhana. Kemudian pengguna layar yang dimodifikasi menyelesaikan transaksi 25% lebih cepat dan error berkurang 25% dari sebelumnya. Nah, ini berkaitan ternyata kalau kalian mendesain user interface atau antarmukanya secara tepat. Nah, ada riset atau penelitian ternyata dengan adanya interface yang baik, nah ternyata bisa transaksi itu bisa diselesaikan lebih cepat, nah, dan errornya juga berkurang. Kemudian window yang didesain dengan efektif itu bisa menghemat sampai 20.000 US dollar dalam 1 tahun. Kemudian fungsi searching yang diperbaiki dengan meningkatkan sukses rate hingga 15% dan waktu pencarian 50% lebih cepat. Nah, jadi pada setiap antarmuka ada atau dilengkapi dengan fungsi search ya. Dan ini artinya untuk memudahkan ya proses pencarian. Kemudian nah ini contoh desain interface pada aplikasi atau sistem informasi. Nih, ini yang ada di kampus di tag ya, login ya. Kalian kalau mau masuk ke Siakat pasti akan menemui tampilan interface, user interface atau tampilan antarmuka seperti ini. Nah, ini untuk login. Berarti kalau kalian sebagai mahasiswa berarti tinggal diinputkan username, password, kemudian nanti diklik loginnya sebagai siapa? Mahasiswa. Nah, mahasiswa itu nanti ada kelompoknya pagi atau sore. Baru nanti diklik yang tombol login ini. Tombol login ini. Nah, kemudian ini untuk e-learning ya. Jadi di tampilan awal aplikasi atau sistem informasi e-learning ya di Stitek nanti juga akan tampil tampilan login seperti ini. Nah, ini tampilan yang ada ya di dashboard ya, menu atau berandanya saat setelah login. Ini loginnya sebagai dosen ya saya. Nah, di situ ada di dashboard itu ada kelas, saya itu mengajar berapa kelas, ada 6, mahasiswanya berapa, materi yang sudah saya share, tugas, kemudian kuis di situ sudah ada. Kemudian di samping kiri ini ada tombol-tombol untuk submenu-submenunya. Nanti kalau diklik dia akan nampil. Kemudian nah ini kalau kelas ini saya klik. Nah, ini kelas-kelas yang saya ampu mata kuliahnya. Nah, kemudian nanti saya bisa masuk ya, kemudian bisa melihat di dalam kelas tersebut saya bisa ngasih materi, ngasih tugas, ngasih kuis, UTS dan UAS ya. Nah, ini misalnya saya mau memberikan soal UAS. Jadi saya nanti tinggal pilih, nanti akan masuk. Nah, di sini saya nanti tinggal menentukan waktu pengerjaannya, judul tugas atau UASnya, kemudian nanti ini
menulis soalnya ada di sini. Kemudian kalau misalnya saya ada 5 soal, tinggal diklik yang tambah pertanyaan. Kalau sudah semua nanti tinggal disimpan. Nah, nanti mahasiswa bisa melihat seperti yang kalian telah lakukan kan, mengupload tugas itu. Nanti masuk kelas, di situ sudah ada tampil soal yang sudah saya siapkan. Nah, ini contoh misalnya untuk tampilan perpustakaan. Nah, ini tampilan untuk menginputkan data buku. Nah, di sini ada tempat-tempat untuk menginputkan data bukunya, ya. Kemudian kalau ada tandanya seperti ini berarti tinggal diklik nanti memilih. Kemudian kalau diklik tambah nanti akan tersimpan dan data yang diinputkan akan nampil di sini. Ini contohnya. Ya. Ini adalah yang diinputkan ini. Nah, ini contoh desain database-nya untuk input data buku ini ya. Ada nomor buku, judul buku, tipenya apa, varchar, kemudian panjangnya berapa. Nah, seperti itu. Ini sudah ada nomor buku tuh varchar, panjangnya 6, judul buku varchar, panjangnya 5, kategori varchar juga, panjangnya 30, dan begitu seterusnya. Kemudian ini contoh lainnya lagi, misalnya ini tampilan untuk menginputkan anggota perpustakaan. Ini sama, ini tempat-tempat yang disediakan untuk menginputkan datanya. Kemudian kalau ada tanda ini berarti tinggal diklik, nanti dipilih. Kemudian datanya nanti kalau yang sudah tersimpan ya, maka dia akan nampil di bawah ini. Nah, ini contohnya yang diinputkan, ini nampil nih yang ada warna biru. Nah, kemudian ini contoh desain database-nya, tabel untuk menyimpan data input anggota perpustakaan. Di situ ada fieldnya nomor anggota, tipenya varchar, panjangnya 6, nama underscore anggota, tipenya varchar juga, panjangnya 50. Nah, inilah yang dilakukan ya setelah mendesain diagram konteks DFD. Maka langkah yang selanjutnya adalah mendesain ini database-nya, tabelnya, kemudian mendesain tampilannya ini. Nah, jadi setelah tahu apa nih data apa yang harus tersimpan, maka kalian bisa membuat gambaran tampilan untuk memasukkan data-data tersebut ya. Nah, itu berkaitan tentang perancangan database dan interface atau antarmuka ya, mudah dipahami. Nah, untuk tugasnya adalah silahkan buatkan ya, atau buatlah desain database ya dan interface untuk aplikasi pendaftaran peserta kursus pada LPK Viko. Untuk diagram konteks DFD sudah kalian buat, maka sekarang adalah dibuat desain database dan interface-nya. Nah, kemudian desainnya tersebut silahkan upload di e-learning. Di situ bisa kalian akses ya mulai hari Rabu ya. Kemudian nanti ada timernya sampai kapan terakhir pengumpulannya. Ya. Baik, itu untuk materi bab 5 yaitu perancangan interface dan juga database. Untuk detailnya itu ada, untuk database itu ada di mata kuliah database. Kemudian untuk desain interface itu ada di mata kuliah IMK, interaksi manusia dan komputer. Nah, di RPL ini saya hanya memberikan gambaran umum sehingga kalian itu lebih pentingnya adalah kalian bisa mengetahui
apa yang dilakukan di tahapan SDLC. Karena untuk membuat perangkat lunak itu selalu mengikuti SDLC. Nah, untuk perancangan database dan interface ini masuk di tahapan desain ya, sebelum nanti membuat program. Jadi setelah analisa, kemudian desain, nah baru nanti dibuatlah codingnya ya. Nah dari situ nanti setelah codingnya selesai, nanti baru bisa diimplementasikan, didemokan, kemudian nanti diuji. Baik begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.